Ya, pemirsa, kali ini kita berada di lereng Gunung Welirang ya. Lereng Gunung Welirang pernah dilakukan penelitian pada masa prasejarah. Sejarah masa prasejarah di lereng Gunung Welirang oleh Van Heckeren ya, mendata banyak sekali tinggalan megalitik, antara lain batu dakon, batu menhir, batu dolmen, sarkofagus, punden berundak-undak ya, bercampur dengan kemudian batu gorit, batu dakon, dan batu lumpang, antara lain di Desa Kemiri, di Desa Wiyu, di Desa Sajen, di Desa Petak. Itu cukup banyak data-datanya ya, termasuk kemudian di Selawe. Ini sampai saat ini diduga kemudian situs-situs megalitik itu ada. Bahkan kemudian di desa-desa seperti di Kembang Belor, Kuripan Sari, Bendungan Jati, maupun kemudian di Pandanarum, ini juga ternyata kita dapati peninggalan megalitik, yang artinya lereng Gunung Welirang yang subur, air yang melimpah di puncak musim kemarau gitu ya, dan sumber daya alam termasuk kemudian banyak makanan. Ini tentunya merupakan sebuah kondisi yang sangat kondusif bagi perkembangan masyarakat prasejarah, di mana kemudian Pulau Jawa mengajarkan tentang pengalaman hidup manusia ini lebih dari 1,5 juta tahun silam, sejak Eugene Dubois menemukan Homo erectus atau manusia purba jenis Homo erectus yang diberi nama Pithecanthropus erectus. Mari kita coba menelisik jejak-jejak peradaban Neolitik megalitik yang ada di desa ini. Jadi sumber air yang sangat melimpah gitu ya, dan kondisi alam yang sangat subur, baik itu flora dan fauna, tentunya di masa purba ini sangat melimpah ya, hewan-hewan termasuk tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup masyarakat prasejarah di masa itu. Termasuk yang paling penting adalah sumber mata air. Ini menandai sebuah irigasi pertanian ya pada waktu itu. Semacam kemudian sawah-sawah sudah dibuat sedemikian rupa terasiring. Kalau di Pulau Bali dikenal dengan sabak. Ini merupakan sebuah tanda menetapnya manusia purba, sudah mengakhiri kehidupan berpindah-pindah nomaden maupun hidup di gua-gua, melainkan kemudian manusia purba sudah membuat perkampungan atau desa, yang ternyata desa ini berasal dari kata paradise ya, bahasa Sanskerta. Kemungkinan dahulunya desa ini istilah lokal adalah Wanua ya, Wanua atau tani, anak tani. Kemudian tani ini adalah nama desa, sedangkan desa ini diambil dari bahasa Sanskerta paradise, paradesa atau paradiso atau virdus yang artinya taman kesenangan. Jadi kita berada di sebuah makam, dari sebuah makam desa yang dinaungi pohon angsana raksasa. Ternyata di atas pohon angsana tersebut penuh dengan anggrek ya, anggrek alam itu sangat gerombol, sangat banyak sekali, dan pohon beringin dan kedoyo yang ada di sana. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, ada semacam arca prasejarah, kemudian juga menhir dan dolmen atau meja batu. Coba kita lihat. Jadi kita memasuki area makam ya, kita sebagaimana tradisi yang berkembang di tengah masyarakat, kita memasuki makam harus mengucapkan salam. Assalamualaikum ya alal kubur, fa'ina insyaallah bikum lahikun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga. Lah, ternyata kemungkinan kita akan menemukan semacam arca prasejarah. Nah, di sini ya. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Nah, jadi mungkin kameramen ada di depan sana ya. Nah, kemungkinan memang ini adalah arca prasejarah. Jadi tertutup lumut, semacam arca pertapa yang membatu gitu ya. Nah, ini ada dua bola matanya, kemudian ada mulutnya, ada hidungnya. Nah, ini ya, ada mulutnya ya, dan ini ada tubuhnya. Nah, ini memiliki persamaan dengan arca-arca yang ada di Kepulauan Oseania
atau mungkin memiliki kemiripan dengan yang ada di Pulau Paskah ya, rungu-rungu ya, yang lebih besar. Nah ini, kemungkinan ini juga arca prasejarah. Jadi arca prasejarah itu pada masa prasejarah juga dianggap sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, atau kemudian gambaran dari nenek moyang itu sendiri ya. Kalau kemudian ada arca prasejarah di area ini, kemungkinan juga ada jejak-jejak peradaban megalitik lainnya. Coba kita lihat ya. Jika kita lihat yang ada di depan kita ini ya, bukan sesuatu yang kebetulan, juga bukan sesuatu yang natural. Jadi di sini ada semacam jejak-jejak menhir ya, seperti gunungan ya. Kemungkinan ada backlight ya dari matahari atau tidak ya. Nah, ini ada jejak menhir, dan tepat di depan menhir ini ada dolmen atau meja batu yang berwarna hitam itu ya. Itu dolmen. Jadi susunan kemungkinan memang ada dolmen, meja batu yang lebih tinggi, dan meja batu persajiannya lebih rendah, dan ini ada semacam tugu batu atau menhir ya, yang dahulu kemungkinan fungsinya pada masa lalu dengan susunan menhir dan dolmen. Ini artinya area ini pada masa lalu menduduki 6 fungsi ya. Yang pertama memang menhir sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur gitu ya. Termasuk dolmen adalah meja persajian. Di situ juga menhir dan dolmen ini juga lambang kesuburan, lambang kekuatan, serta kemudian peringatan gitu ya, serta persajian. 5 ya. Yang kemudian yang keenam adalah tempat bermusyawarahnya para tetua desa, serta mengikat binatang korban pada masa lalu ya, semacam batu pengorbanan sebelum kemudian disembelih. Jadi lokasi ini memang dahulu pada masa prasejarah. Masa prasejarah Neolitik, megalitik sendiri gitu ya, itu sebenarnya tahun berapa? Yaitu 2500 sebelum Masehi. Jadi jauh ya, jauh sekali sebelum masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Karena masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara ini pada awal abad Masehi atau pada tahun-tahun 1-2 Masehi. Sedangkan peradaban batu besar yang ada di Pulau Jawa ini sudah dimulai tahun 2500 sebelum Masehi. Yaitu masyarakatnya yang dikenal dengan masyarakat Proto-Melayu atau Melayu tua. Kebudayaannya adalah megalitik dan neolitik, yaitu peradaban batu besar seperti menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak-undak, tata batu, dan lain sebagainya itu ya. Seiring perkembangan waktu tahun 500 sebelum Masehi atau tahun 1000 sebelum Masehi, migrasi pertama orang-orang Yunan dari Tiongkok Selatan yang membawa kebudayaan Dongson atau yang dikenal dengan Dongsonian, ini membawa kebudayaan perunggu. Ya, yang dikenal dengan peradaban Moko, Candrasa, Nekara, Kapak Corong. Ini peradaban perunggu, dan puncaknya peradaban perunggu adalah Kemaharajan Funan yang ada di lembah Sungai Mekong pada awal Masehi, sehingga kemudian pada awal Masehi ini merupakan awal masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, seiring dengan puncak peradaban perunggu yang ada di Nusantara, yang di bawah kerajaan atau Kemaharajan Funan ya, sampai abad ke-5 Masehi. Kemudian abad ke-7 seiring dengan perkembangan Selat Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah internasional, maka kemudian pusat pemerintahan Nusantara ini bergeser dari lembah Sungai Mekong menuju lembah Sungai Batanghari dan lembah Sungai Musi yang dikenal dengan peradaban Sriwijaya pada abad ke-7. Sehingga jika kita lihat pola yang ada di Nusantara, jika pada abad pertama Masehi seiring dengan perkembangan kerajaan Funan ya, kerajaan Melayu ini kemudian disusul pada abad ke-7 masa peradaban Sriwijaya, ditambah lagi 700 tahun pada abad ke-14 ternyata puncak peradaban Majapahit. Jika kita tambah lagi 700 tahun maka terjadilah yang dinamakan abad 21, yaitu era Indonesia modern ini. Diduga di pertengahan abad 21 ini merupakan tanda-tanda kejayaan kembali Indonesia modern. Semoga ini adalah pola-pola yang sejarah yang terus diulang. Sebagian besar masyarakat meyakini, meskipun sebagian juga kurang meyakini. Semoga aktivitas bermanfaat dalam
menguak ya, peradaban batu besar yang ada di desa-desa ini yang sebelumnya memang sudah diangkat atau ditulis oleh Van Heckeren. Tapi di desa-desa yang lainnya seperti di desa Kembang Belor ini belum ditulis ya. Ada semacam menhir yang menyerupai kepala ular naga raksasa yang bertapa membatu.